Selamat sore pemuda remaja sekalian. Selamat sore. Ini kayak ada ekor. Ekornya dimatiin atau memang nggak ada? Kalian kedengeran nggak ekornya? Selamat sore. Selamat sore. Sorry. Oke. Pas lagu terakhirnya kurang semangat nih. Oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yudas. Dan tema kita hari ini adalah Modern Day Heroes. Jadi pahlawan zaman modern. Siapa yang dulu waktu kecil pengen jadi pahlawan super? Spiderman. Sapi bisa manjat gedung. Tapi yang Tuhan maksud menjadi pahlawan zaman modern bukan bertopeng, bukan juga berjubah atau pakai celana dalam di luar. Tapi di Yudas pasal 1 cuma ada satu pasal. Kita baca, sebenarnya saya mau ayat yang ke-23. Tapi kita akan baca dari ayat yang ke-20. 20 sampai 23. Saya akan bacakan. Pemuda remaja sekalian silakan menyimak. Saya akan mulai membaca ayat 20 sampai ayat 23. Yudas itu persis sebelum Wahyu. Oke. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau yang mengasihi kami dan menyelamatkan kami. Engkau juga yang memberikan tanggung jawab kepada kami untuk meneruskan berita kebenaran ini kepada semua orang yang lain yang belum pernah mendengar, supaya sama seperti kami, mereka pun bisa menerima kebenaran itu. Oleh sebab itu, bantulah kami untuk memikirkan, merenungkannya, agar kami tahu arah hidup kami yang paling Engkau inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di ayat ke-23 yang saya mau tekankan adalah, di sini kita disuruh untuk menyelamatkan mereka dari api. Menyelamatkan mereka dari api. Dan sehingga ini membuat saya berpikir, wah ini kayak pahlawan zaman modern, pemadam kebakaran. Dan ada gedung yang terbakar, di dalamnya ada orang-orang yang terperangkap. Kalau orang sembarangan masuk ke dalamnya, malah dia yang ikut mati terbakar. Harus ada orang yang dengan pakaian khusus, orang dari luar yang dibantu dengan perlengkapan, dengan mobil pemadam kebakaran, dengan semprotan air, dan semua alat-alat untuk menyelamatkan di dalam. Tapi ada kata merampas mereka. Kenapa pakai dirampas? Biasanya kalau orang berada di dalam gedung yang terbakar, dia nggak perlu dirampas dari gedung itu, benar nggak? Kalau dia berada di dalam, dia sudah teriak-teriak itu, tolong, tolong, selamatkan saya. Nggak perlu dirampas. Masalahnya, yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang terhilang, yang membenci Allah, yang bermusuhan dengan Allah, yang lagi perang. Jadi mereka belum tahu bahwa mereka butuh diselamatkan. Mereka belum tahu bahwa mereka berada di dalam api, dan kita disuruh selamatkan mereka.
Oleh sebab itu, kita harus pakai cara-cara yang kreatif. Kita harus memikirkan, ini gimana caranya saya menyelamatkan mereka. Bahkan sampai kalau saya harus merampas mereka pun akan saya lakukan. Dan itu adalah pahlawan. Kamu menyelamatkan satu jiwa, kamu sudah dianggap sebagai pahlawan. Bukan yang bertopeng, bukan yang sekali lepas kacamata tiba-tiba jadi pahlawan. Superman kan gitu, pakaiannya. Atau tiba-tiba pakai kolor di luar gitu, wah sudah langsung jadi pahlawan. Kalau menyelamatkan orang dari api, dari neraka, itu pahlawan yang sesungguhnya. Nah, saya mikir-mikir, gimana caranya pemuda-pemudi remaja GBI bisa menjadi pahlawan. Kebetulan sekarang sedang ada perang di Timur Tengah yang panas-panasnya. Sudah lebih dari 1 bulan, dan kita tidak tahu arahnya kemana. Kita tidak tahu. Tetapi semakin saya mempelajarinya, saya mendapatkan bahwa rupanya peperangan di Gaza ini punya banyak persamaan dengan peperangan orang berdosa melawan Tuhan. Peperangan di Gaza ini saya dapatkan merupakan suatu mikrokosmos kecil. Apa yang terjadi di dalam dunia, bagaimana manusia berdosa melawan Allah, ternyata terefleksi di dalam Gaza Strip, bahasa Indonesia-nya jalur otaknya biasa. Wah, rupanya dengan mempelajari yang terjadi di jalur Gaza, peperangan ini, kita mendapatkan semacam, oh ini rupanya yang terjadi, rupanya yang orang-orang lakukan melawan Allah itu begini. Apa saja persamaannya? Oh banyak. Nomor 1, sedang ada perang. Ini kan Gaza lagi berperang dengan Israel. Nah, walaupun Gaza, ya, orang-orang Gaza saya pakai, atau Hamas saya pakai, penduduk Gaza lah saya pakai untuk menjadi lambang dari manusia berdosa yang melawan Allah. Dan Israel seolah-olah ini seperti Tuhan gitu, tetapi Israel bukan Tuhan. Ya, ini cuman melihat apa yang terjadi dan kemudian kita dapatkan banyak persamaannya. Bukan berarti saya mengatakan Israel itu Tuhan atau bagaimana, begitu ya. Jadi sedang ada peperangan. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sedang berperang melawan Allah. Mereka berpikir saya cuma menjalani hidup saya seperti biasa, saya melakukan apa yang saya inginkan, saya bekerja, saya bersenang-senang, saya menjalani hidup saya. Tetapi sebenarnya mereka sedang berada di dalam peperangan. Nah ini suatu fakta yang tidak disadari oleh banyak orang. Contohnya, warga Israel pada tanggal 7 Oktober itu, ketika tiba-tiba diserang, mendadak, disergap. Pada waktu itu mereka lagi ngapain? Tanggal 6-nya itu ada suatu festival musik dan mereka party semalaman. Mereka sampai subuh, sampai pagi, mereka joget-joget, mereka nyanyi-nyanyi. Ini mungkin gak usah dipakai lagi. Gak tahu kenapa. Mereka joget-joget dan mereka tidak sadar bahwa sebenarnya antara Hamas dengan Israel itu masih dalam keadaan perang. Selama ini cuma namanya gencatan senjata, belum damai. Hamas belum mengakui Israel. Hamas masih berperang melawan Israel. Jadi kalau orang tidak menyadari bahwa dia sedang berperang melawan Allah, dia sebenarnya berada dalam bahaya yang sangat besar. Jadi mereka sadar nih, ini sekarang lagi perang. Kemudian orang-orang di dalam Gaza itu seperti terperangkap, seperti terkurung dan tidak bisa keluar. Kenapa? Karena sejak tahun 2005 Israel keluar dari Gaza,
meninggalkan Gaza, menarik semua pasukan, semua warganya dikeluarkan dari Gaza. Lalu kemudian karena di situ adalah rumahnya teroris, sarangnya teroris, maka Israel mendirikan tembok-tembok untuk mengelilingi kota Gaza, jalur Gaza. Jadi mereka tidak bisa keluar masuk dengan sembarangan. Mereka terperangkap di dalam. Plus yang memerangkap mereka sebenarnya bukanlah tembok-tembok itu, karena sebenarnya masih bisa keluar masuk. Orang-orang dari Mesir bisa masuk ke Gaza, melewati Gaza dan lain sebagainya. Orang-orang mereka bisa kok keluar masuk Gaza. Yang memperangkap mereka sebenarnya adalah Hamas. Itu yang memerangkap mereka. Sekalipun mereka bisa melangkah keluar gerbang, tetapi ketika mereka melangkah keluar gerbang, mereka teringat akan keluarga mereka yang masih di dalam. Jadi bagaimanapun kembali lagi ke dalam. Mereka nggak bisa keluar. Karena orang keluarga mereka, anak-anak mereka, istri mereka ditahan di dalam Gaza, tidak bisa keluar. Tidak ada yang boleh rame-rame kita gotong-gotong kasur, kulkas gitu, kita keluar Gaza yuk. Nggak boleh. Nggak bisa. Jadi mereka dikurung. Tahu tidak? Bahwa manusia yang berdosa juga tidak bisa keluar dari keadaan mereka. Betapapun manusia mencoba mencari rahasia hidup kekal, tidak bisa. Mereka terperangkap di dunia ini. Mau pergi ke Mars, sebelum sampai Mars jangan-jangan sudah mati. Nah, apalagi mau pergi ke tempat-tempat yang lebih jauh, ke bintang lain, itu cuma fiksi doang. Jadi kita terperangkap di dalam dunia ini, kita nggak bisa keluar. Lalu, walaupun manusia mencoba dengan segenap kekuatan, tidak bisa mencari, tidak bisa mendapat jalan keluar, tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Kaisar yang sangat terkenal namanya Qin Shi Huang, itu kaisar Cina pertama. Dia sangat mendambakan hidup kekal. Dia memerintahkan orang-orang dia, tabib-tabib, menteri-menteri dia untuk mencari obat umur panjang. Dia menyuruh supaya orang-orang menyebut dia dengan sebutan, dengan sapaan 10.000 tahun, 10.000 tahun. Wan Sui, artinya 10.000 tahun. Ya, maksudnya raja hidupnya 10.000 tahun. Jadi dia senang banget, dia pengen hidup kekal. Tapi dia mati juga. Mati dan dia berusaha untuk mencapai immortalitas dengan berbagai cara. Sayangnya tidak ada satupun yang berhasil. Demikian juga orang-orang di Gaza, mereka tidak punya cara untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka tidak punya cara untuk menolong diri mereka sendiri. Tidak punya cara. Mau jadi apa? Mau jadi insinyur? Mesti sekolah. Sekolahnya ada di mana? Ada di luar Gaza. Mau jadi apa? Mau jadi pedagang? Barang dagangannya datang dari mana? Dari luar Gaza. Mau jadi pengacara? Tidak ada sistem pengadilan. Jadinya pengangguran banyak acara. Mau jadi apa? Oh, bisa jadi yang pegang senjata AK-47. Akhirnya cuma bisa itu. Bisa lagi jadi apa? Jadi tukang gali terowongan. Bisa jadi apa? Tidak bisa jadi apa-apa. Kalau mereka dibiarkan sendiri di bawah Hamas, orang-orang Gaza tidak bisa jadi apa-apa, tidak punya masa depan, tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Dan lama-kelamaan mereka akan mati. Kenapa? Karena memang Hamas tidak melakukan apa-apa untuk menolong atau mengangkat rakyat. Hamas menerima lebih dari 16
miliar US dollar dalam bentuk bantuan luar negeri, sumbangan, donasi. Populasi di jalur Gaza tidak sampai 1 juta orang, cuma sekitar 780.000. Kalau 16 miliar US dollar dibagi rata kepada semua penduduknya, termasuk bayi segala macam, satu orang itu bisa mendapat hampir 21.000 US dollar. Itu 200 juta, 300 juta per orang. Jadi kalau ada satu keluarga, bapak, emak, 10 anak, jangan 8 lah, 8 anak, ya, itu sudah 300.000 US dollar. Itu udah 5M per keluarga, hanya dari sumbangan doang. Tetapi kemana uang itu? Semuanya habis dipakai oleh Hamas. Tidak ada 1 sen pun yang kelihatan oleh penduduk. Jadi Hamas menerima uang. Mereka bukan membangun sekolah, mereka bukan membangun universitas, mereka bukan membangun rumah sakit. Bukan Hamas yang membangun, orang lain yang bangunin. Sekolah itu orang lain yang bangunin, rumah sakit orang lain yang bangunin. Mereka bukan menciptakan lapangan pekerjaan, semua orang lain yang bikinin. Hamas hanya beli senjata, bikin roket, bikin terowongan. Israel bilang, kita sudah dihujanin roket selama belasan tahun. Pemerintah Israel itu sudah bikin begitu banyak bunker bawah tanah. Dari miliaran dolar yang diterima oleh Hamas, tidak ada satupun bunker bawah tanah untuk para warga. Padahal mereka teriak-teriak terus, oh kita dibom terus sama Israel. Tapi mereka nggak bikin satupun bunker bawah tanah untuk warganya. Mereka hanya bikin terowongan bawah tanah untuk para milisi Hamas sendiri. Mereka tidak peduli dengan penduduk Gaza. Mereka hanya memanfaatkan penduduk Gaza. Kalau ada penduduk Gaza yang menderita, mereka akan foto. Lalu kemudian mereka bikin selebaran, mereka akan sebar di internet, mereka dukung, mereka bangun simpati dan bilang bahwa oh ini penduduk Gaza, kita tertekan, kita dipenjara di sini, kita butuh bantuan. Akhirnya dikirim sumbangan, tetapi sumbangannya, jadi jikalau orang-orang Gaza dibiarkan sendiri, lama-lama mereka akan mati. Tidak ada harapan buat mereka. Demikianlah dunia ini juga demikian. Dunia ini ada penguasanya, saudara, yaitu iblis. Setan adalah penguasa dunia ini, dan dia memanfaatkan manusia-manusia untuk kepentingan iblis sendiri. Dan semua yang dilakukan oleh manusia itu seolah-olah adalah untuk kebaikan mereka, tetapi sebenarnya adalah suatu perangkap untuk menghabiskan hidup manusia itu. Dihabiskan. Dan yang merautnya adalah iblis sendiri. Persis seperti yang terjadi di dalam jalur Gaza. Jadi, bagaimana dengan sikap orang-orang di dalam jalur Gaza ini? Mereka membenci Israel. Saya melihat ada banyak sekali interview. Ada orang yang dibayar untuk masuk ke dalam, lalu kemudian menginterview orang-orang, menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Dan ternyata orang-orang di Gaza itu, mereka membenci orang Israel. Mereka bilang, oh ini Israel adalah negara apartheid. Apartheid itu adalah yang memisahkan berdasarkan suku atau ras. Dulu di Afrika juga kayak gitu. Orang kulit putih dengan orang kulit hitam dipisahkan sampai Nelson Mandela kemudian memprotes. Nelson Mandela sempat dipenjara lama, belasan tahun. Baru akhirnya apartheidnya itu runtuh. Mereka bilang Israel adalah negara apartheid, memisahkan antara
Yahudi dengan Arab. Jadi mereka membenci Israel dan menganggap bahwa semua yang buruk itu adalah gara-gara Israel. Semua yang buruk-buruk, oh itu salahnya Israel. Ini juga yang terjadi di dalam dunia. Manusia menganggap semua yang buruk-buruk, dan siapa yang disalahkan? Tuhan yang disalahkan. Ya kan? Aduh, kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Kan siapa salahkan? Salah siapa? Salah Tuhan. Oh, ini kenapa saya sampai begini? Kenapa Tuhan tidak punya mata? Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Salahnya siapa? Salahnya Tuhan. Padahal di jalur Gaza itu sebelum tahun 2005, Gaza itu dikendalikan oleh Israel. Dan kebanyakan warga Gaza itu bekerja untuk perusahaan-perusahaan Israel. Ketika tahun 2005 pemerintah Israel memutuskan untuk cabut dari Gaza, semua perusahaan-perusahaan itu hengkang. Apa pekerjaan yang tersisa untuk orang Gaza? Tidak ada. Hanya yang berhasil mereka rebut dari Israel. Ada beberapa pabrik sabun. Kemudian toko-toko di pasar. Itu berhasil mereka rebut. Tetapi mereka jadi apa? Mereka tidak punya apa-apa lagi. Tetapi siapa yang mereka salahkan? Israel. Waktu ada Israel di dalam Gaza, mereka bilang salah Israel. Waktu Israel pergi keluar dari Gaza, mereka bilang salah Israel. Jadi maunya apa? Kita bingung. Ketika ada Israel di situ, listrik, air, makanan, itu semua dari mana? Dari Israel. Ketika Israel keluar dari Gaza, listrik, air, dan makanan dari mana? Dari Israel juga. Karena kalau disuruh mereka yang bikin sendiri, nggak bisa. Nggak ada. Tidak ada pembangkit listrik di situ. Tidak ada fasilitas desalinasi air laut. Tidak ada apa-apa di Gaza. Kalau Anda pergi ke situ, Anda tidak akan temukan gedung berteknologi yang canggih-canggih, nggak ada. Jadi, karena tuntutan dunia, mereka menekan Israel. Pokoknya Israel harus tetap mensuplai air, tetap mensuplai listrik kepada Gaza. Bayangkan, mereka benci kepada Israel, tetapi masih mau terima ininya, ya kan? Ibaratnya begitu. Nah, kira-kira manusia di dunia ini sama nggak kayak begitu dengan Tuhan? Nah, sama kan? Nah, kalau lagi susah, dia menyalahkan Tuhan. Tapi kalau dia lagi di atas, dia lagi hebat, dia bilang apa? Saya yang bekerja, saya yang berusaha, saya yang berkeringat, saya yang berjuang. Makanan ini saya yang bikin, saya yang sediakan untuk keluarga saya. Tidak mau dia mengucap syukur kepada Tuhan. Persis sama. Tapi ketika terjadi hal-hal yang buruk, siapa yang disalah? Nah, mereka menganggap orang-orang di Gaza bahwa Israel mengurung mereka. Wah, ini kita dikurung nih. Ini adalah penjara. Bayangkan, ini ditutup oleh tembok-tembok beton. Ini seperti penjara yang atapnya terbuka. Bebaskan Palestina. Mereka teriak. Mereka anggap mereka dikurung. Tetapi sesungguhnya Israel sudah menawarkan kepada mereka perdamaian 5 kali dalam dekade terakhir. Ditawarkan perdamaian. Syaratnya hanyalah mereka mengakui Israel sebagai suatu negara.
Pokoknya kamu boleh jadi negara, ya, kita damai, saya nggak akan ngapa-ngapain kamu. Kamu boleh pilih presiden apa segala macam, terserah kamu. Asal kamu mengakui Israel sebagai negara dan kita damai. Kamu jangan tembak-tembakan roket lagi ke Israel. Kamu jangan bikin terowongan untuk ini masuk ke dalam Israel untuk menyerang. By the way, itu terowongan itu tujuannya bukan untuk menyelundupkan barang saja. Tujuan dari terowongan-terowongan yang dibuat oleh Hamas itu adalah untuk tiba-tiba muncul secara mendadak lalu menculik orang. Bayangkan, itu tujuan dari terowongan-terowongan rahasia. Jadi jangan tembakan roket, jangan menculik warga kami, maka kita akan damai. 5 kali ditawarkan, 5 kali ditolak. Mereka memang tidak mau damai. Kenapa? Karena mereka mau melenyapkan Israel. Demikian juga manusia dunia ini terhadap Tuhan. Mereka membenci Tuhan. Mereka tidak mau kompromi. Kalau mereka bisa, mereka mau Tuhan itu lenyap saja. Tidak ada Tuhan. Tidak mau ada Tuhan. Mereka marah kalau orang Kristen berkhotbah. Mereka marah kalau orang Kristen menegur dosa. Karena mereka membenci Tuhan dan membenci kebenaran. Mereka juga dibohongi terus. Orang-orang di dalam Gaza itu selalu dibohongi. Sebenarnya di seluruh dunia juga seperti itu. Termasuk di tanah air tercinta kita. Baru beberapa hari belakangan ini saya sebenarnya sih sudah lama, tetapi baru beberapa hari ini saya makin gencar ngelihatin channel YouTube berita Indonesia tentang konflik di Palestina. Dan rata-rata semuanya membela Palestina. Terus bilangnya apa? Wah, tentara Israel keok. Terus apa? Israel terpukul mundur. Kita bingung. Nggak salah. Kalau channel-channel berita di luar negeri semuanya mengupdate itu, tentara Israel itu makin meluas gitu. Daerah kendali Hamas makin menciut. Kenapa di Indonesia seolah-olah Hamas lebih menang? Ini pembohongan. Ini penipuan. Tapi kalau kata Pak Sento, alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah bahwa orang-orang di Indonesia dibohongin oleh media. Karena seandainya kalau orang Indonesia tahu bahwa di sana Israel lagi menang, nanti yang di sini ribut. Nanti malah kita yang kena getahnya. Ya kan? Karena bawa-bawa agama. Padahal kita nggak ada hubungannya sama Yahudi. Kita bukan orang Yahudi, tapi mereka marahnya sama kita. Makanya Pak Sento bilang, alhamdulillah itu dibohongin supaya mereka tidak ribut. Tetapi sebenarnya matanya itu sedang dibutakan. Mereka membohongi, Hamas membohongi orang-orangnya sendiri. Interview menunjukkan bahwa orang-orang Palestina percaya tanah itu milik mereka. Tanah itu milik mereka, milik nenek moyang mereka. Mereka percaya itu. Tetapi ketika ditanya, mana sertifikat tanahnya? Oke, orang tua kamu pernah pegang sertifikat tanahnya apa enggak? Kakeknya pernah nggak pegang sertifikat tanah? Nenek moyangnya pernah punya tanah di sini atau tidak? Tidak pernah. Tapi mereka dibohongin dan dibilang bahwa oh ini adalah tanah kamu, bahwa nenek moyang kamu turun-temurun ada di sini. Salah. Karena kenyataannya mereka juga adalah pendatang. Ya.
Dan ketika mereka menjadi pendatang, mereka menjadi hamba, mereka menjadi pekerja, mereka tidak pernah punya tanah di situ. Seandainya mereka punya tanah, punya sertifikat, seandainya ada tanah menjadi milik mereka di situ, ada catatan pemerintah yang menunjukkan bahwa tanah ini, lot ini ada milik keluarga mana, punya siapa. Di catatan sipil harusnya ada. Di pemerintahan tidak pernah, karena sebelum itu tidak pernah ada pemerintah di daerah Palestina. Tidak ada pemerintah. Kalau tidak ada pemerintah, gimana mereka punya tanah? Mereka adalah pendatang. Yang punya tanah di situ adalah orang-orang yang datang duluan, yang kemudian membuka lahan, kemudian mengerjakannya, mengusahakannya, dan menghasilkan suatu nilai. Dan siapakah itu? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi lah yang datang ke situ duluan, lalu kemudian membuka tanah itu. Sebelum orang-orang Yahudi datang ke situ, tanah itu gersang, terbuka dan kosong. Baru kemudian orang-orang Yahudi datang, membuat tanah yang gersang itu menjadi subur, menanaminya, mengairinya, membukanya, menjadikan kota-kota. Kemudian karena sudah ada komunitas, sudah ada perekonomian, datang pula orang-orang Arab ke situ. Tetapi mereka tidak punya tanah. Pendatang tidak langsung dapat tanah. Jadi mereka dibohongi. Banyak sekali bohong-bohongan. Ini teraplikasi juga untuk setiap orang yang membenci Tuhan. Dibohongin tentang Tuhan, sehingga mereka menjadi benci kepada Tuhan. Dan ini teraplikasi untuk semua orang yang masih terhilang. Sayangnya demikian. Jadi, bagaimana dong? Nah, kalau kita melihat dari perspektif mereka begitu terkurung, tertekan, dan mereka benci kepada orang Israel. Tetapi ada juga ternyata beberapa orang yang lolos, berhasil keluar dari Gaza. Dan ada interviewnya. Ada orang Yahudi yang pergi ke suatu kota di Eropa. Dia tidak mau kasih tahu di kota mana untuk menjaga kerahasiaan identitas para interview. Dan dia ketemu dengan beberapa orang yang sudah berhasil lolos dari Gaza. Dan dia temukan apa? Ternyata orang-orang yang keluar dari Gaza itu, mereka paham bahwa sebenarnya Hamaslah yang jahat. Hamaslah yang telah merusak dan membunuh orang-orang Gaza itu sendiri. Mereka keluar, mereka bersaksi apa? Ada satu orang, dia adalah pemimpin protes pro kehidupan tahun 2017. Tahun 2017 ada suatu protes besar dengan puluhan ribu orang di jalan. Suatu protes damai. Dan mereka bilang mereka mau air, mereka mau listrik, dan mereka mau damai. Cuman itu doang. Air, listrik, dan damai. Tetapi apa yang Hamas lakukan? Mereka bukannya memikirkan gimana caranya bikin listrik. Bangun pembangkit listrik gitu. Ya. Gimana caranya mendapatkan air bersih? Bikin ininya, bikin alatnya, beli dari mana gitu, datangkan dari mana air bersih. Tidak. Yang dilakukan oleh Hamas adalah mereka menembak para pendemo itu. Mereka menangkap itu orang-orang di jalanan, dipatahkan tangan dan kaki mereka. Lalu si orang ini, dia ditangkap, diinterogasi, dan sesudah beberapa tahun dilepaskan. Dan sesudah dilepaskan, dia langsung melarikan diri, kabur dari Gaza. Dia bilang, itu saya ditangkap itu, saya hampir mati. Mereka tadinya mau membunuh saya, nggak tahu kenapa akhirnya nggak jadi mati. Dia lari. Sebenarnya Hamas itu tidak peduli dengan orang-orang di Gaza.
Banyak orang yang tidak memiliki uang hanya untuk membeli sekerat roti. Satu potong roti saja tidak mampu dia beli. Tetapi bagaimana dengan para pemimpin Hamas? Mereka tinggal di hotel-hotel mewah. Mereka pesta setiap hari. Lalu dia bilang apa? Kan ditanya, kalau misalnya orang-orang Palestina, orang-orang Gaza diberi kesempatan untuk keluar, kira-kira mereka mau atau enggak? Wah, kalau dikasih kesempatan, tidak ada yang mau tinggal di Gaza. Anak-anak para pemimpin Hamas, nggak ada satupun yang tinggal di Gaza. Semua anak-anak pemimpin itu sekolahnya di luar negeri. Katanya, ada di kota ini bersama-sama dengan kita. Makanya dia nggak mau kasih tahu kota apa. Ada di sini katanya. Dan itu mengubah mereka. Mereka yang sudah keluar dari Gaza, pikiran mereka berubah. Ada satu orang, anak dari pendiri Hamas, yang kemudian diselamatkan. Jadi orang Kristen. Dan dia tampil di TV, dan dia diinterview, dan dia menyerukan supaya Hamas harus dihentikan. Padahal itu bapaknya sendiri. Kenapa? Karena dia disekolahkan di luar Gaza, dan matanya terbuka. Ketika dia tidak lagi dibohongi, dan dia bisa menilai untuk diri dia sendiri, dia memilih meninggalkan Hamas. Tetapi katanya, Hamas tidak akan membiarkan. Jangankan keluar, nah, orang-orang yang bersuara dikit aja melawan Hamas, baru bersuara melawan Hamas, itu sudah langsung diteror. Kalau sampai kamu melawan Hamas atau ada komplain tentang Hamas, maka bapak kamu, ibu kamu, saudari kamu, bahkan anjing peliharaan kamu atau binatang peliharaan kamu itu berada dalam bahaya. Bisa ditangkap semua, satu keluarga. Kamu akan dimasukkan penjara 5, 10, 15 tahun, mereka nggak peduli. Mereka tidak peduli. Semua orang hidup dalam ketakutan. Bukan takut kepada orang Israel, takut kepada Hamas. Semua uang itu masuk ke Hamas dan keluarganya. Dia bilang, kalau saya mau bergabung dengan Hamas dan menjadi salah satu komandan di Hamas, saya akan dapat uang. Lalu anak istri saya akan dapat uang. Saya bisa hidup nyaman, dia bilang. Tapi buat apa? Nanti mereka hanya akan mengirim saya untuk mati, dan saya nggak akan bisa hidup. Semua orang yang tidak ada hubungannya dengan Hamas benci kepada Hamas. Satu-satunya yang mendukung Hamas adalah mereka yang ada hubungannya, yang tergabung di dalam. Cuman mereka yang simpati kepada Hamas. Seandainya mereka dikasih kesempatan, mereka mau keluar. Oleh sebab itu mereka bersyukur sekali mereka bisa lolos. Dan mereka masih menunggu-nunggu saatnya di mana ada damai, sehingga mereka bisa ketemu dengan keluarga mereka lagi di dalam. Dan mereka mau bawa keluarga mereka. Masih ada keluarganya, tetapi ada satu orang yang bilang, ketika saya keluar dari Gaza, keluarga saya yang masih di Gaza itu membuat suatu pengumuman bahwa mereka sudah menyerahkan saya. Maksudnya menyerahkan di sini, mereka sudah tidak peduli saya mati atau hidup lagi. Mereka sudah tidak menganggap saya sebagai keluarga lagi. Bagi mereka saya sudah mati. Sebenarnya inilah yang terjadi juga. Ini saya lihat sangat mirip dengan yang terjadi di seluruh dunia, di luar Gaza. Jadi, bagaimana sekarang? Apakah kita menganggap diri kita seperti salah satu orang yang telah lolos? Kalau Gaza itu seperti dunia ini, maka yang keluar dari Gaza itu seperti sudah lolos. Nah kita, saudara, sesudah kita diselamatkan, kita bagikan sudah lolos. Tetapi bagaimana cara pikir kita?
Apakah kita mengucap syukur bahwa kita sudah lolos? Kalau kita masih punya orang-orang yang kita kasihi yang belum lolos, gimana perasaan kita? Bayangkan orang-orang yang tadi lolos itu yang di interview, yang saya ceritakan. Mereka masih merindukan keluarga mereka di dalam. Kalau bisa mereka mau bawa keluar. Kita juga adalah orang-orang yang sudah lolos, tetapi bagaimana mindsetting kita? Kita anggap diri kita ini apa? Mereka yang lolos dari Gaza, sekalipun mereka hidup di Eropa, dan mereka sudah punya pekerjaan, mereka sudah punya tempat tinggal, mereka punya income, tetapi mereka masih memikirkan gimana caranya saya keluarkan keluarga saya dari Gaza. Bagaimana dengan kita? Masih ada saudara-saudara atau keluarga kita yang masih di dalam dunia, yang belum keluar. Nah, jadi kita harus merampas mereka dari, menyelamatkan mereka. Tapi caranya gimana? Cara yang dulu orang lakukan di zamannya beberapa ratus tahun yang lalu, misalnya di Amerika, itu caranya adalah dengan berkhotbah di jalanan. Kalian pernah dengar istilah pengkhotbah jalanan? Pengkhotbah jalanan itu bukan yang tidur di jalan. Ya. Pengkhotbah jalanan itu adalah yang berdiri di perempatan jalan, lalu berkhotbah, bertobatlah, percayalah kepada Yesus. Itu zaman dulu, zaman kuno. Ya. Anda bayangkan kalau itu kita lakukan sekarang, kira-kira ada berapa orang yang mendengarkan? Ih, gila. Ya kan? Ih, ada orang teriak-teriak di jalan. Nggak usah dengerin, nggak usah dengerin. Lama-lama orang tidak mau mendengarkan lagi. Atau mereka bikin KKR. Bikin KKR. Wah, bikin KKR yang besar sekali. Dan kadang-kadang KKR ini pindah-pindah. 3 malam di sini, terus 3 malam di sini lagi, terus 3 malam di sini lagi, pindah dari satu kota ke kota yang lain. Dan orang-orang datang. Tapi hari ini, kira-kira orang datang ke KKR atau tidak? Kalau ada konser Coldplay, orang pergi kemana? Nah. Ya. Kalau ada pertandingan U17 di JIS, orang pergi kemana? Ada KKR. Ada KKR. Orang tidak pergi ke sana lagi. Itu cara-cara kuno. Bagaimana dengan sekarang kita? Nah, tantangannya sudah modern. Sekarang sudah beda, zaman sudah berubah. Tetapi prinsipnya tetap sama. Kita masih mau menyelamatkan mereka. Kita masih harus menggunakan kebenaran untuk menyelamatkan mereka. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9. Saya bacakan ayat 19 sampai 23. Silakan menyimak 1 Korintus 9 19 sampai 23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di bawah hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat.
Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang-orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena ini, supaya aku mendapat bagian di dalam. Rupanya ada prinsip yang dulu Paulus ajarkan masih berlaku sampai sekarang. Ini bukan prinsip yang dulu. Paulus bilang apa? Bagi orang Yahudi, saya pakai pendekatan orang Yahudi. Bagi orang-orang non-Yahudi, saya pakai pendekatan non-Yahudi. Bagi yang lemah, saya pakai pendekatan untuk orang lemah. Pokoknya bagi semua orang, saya jadi segala-galanya, katanya, supaya saya bisa memenangkan mereka. Jadi saya temukan ada dua prinsip, dua kategori besar. Ada yang perlu dimenangkan lewat pendekatan personal, membangun hubungan baik dengan mereka. Ada yang tidak mau percaya kalau bukan temennya yang kasih tahu, kalau bukan temennya yang ngajak, oh dia nggak mau, saya nggak kenal. Ini banyak kayak begini, banyak. Oleh sebab itu, untuk orang-orang yang demikian, kita harus bisa membangun hubungan personal. Kita bisa berteman dengan mereka, kita bisa menjangkau mereka. Dan ini adalah karena manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial, ya. Sehingga kita cenderung percaya kepada orang yang sudah kita kenal. Kita percaya kepada yang kita anggap berotoritas. Pokoknya yang sudah ada hubungannya dengan kita. Kalau orang asing, enggak deh, saya nggak mau dipengaruhi oleh orang asing. Tapi kalau keluarga, kalau teman, nggak apa-apa, saya terima. Banyak yang seperti itu. Pernah ada suatu penelitian secara psikologis. Di dalam satu auditorium yang penuh dengan mahasiswa, waktu itu ada satu orang yang dijadikan subjek eksperimen dan matanya ditutup. Ya. Matanya ditutup, lalu kemudian dia dibawa keluar auditorium sementara. Lalu auditorium itu disuruh, nanti kalau orang itu dibawa masuk kembali, kalian semua harus meneriakkan perintah-perintah yang tidak beraturan. Ya. Nah, lalu nanti kita lihat apa yang terjadi. Orang itu dibawa kembali, duduk di tengah-tengah mereka. Lalu mulailah dari sudut ruangan yang ini teriak, ayo kamu harus maju ke depan. Yang satu lagi teriak, kamu harus mundur ke belakang, kamu harus angkat tangan kamu. Pokoknya semua perintah yang diteriakkan itu berbagai ragam dan saling bertentangan. Orang yang tutup mata itu, dia kaget dan tidak bisa bergerak. Dia tidak tahu harus melakukan apa. Semua orang meneriakkan hal yang berbeda, sehingga dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat, suara mana yang harus dia percaya. Bingung dia. Jadi akhirnya dia tidak melakukan apa-apa. Oke, lalu kemudian dia dikeluarkan lagi. Lalu kemudian profesornya bilang, kali ini kalian melakukan hal yang sama, tetapi ada satu orang yang ditugaskan untuk berjalan ke orang itu, lalu kemudian menggenggam lengannya dan berbisik di telinga. Lalu kemudian orang itu dibawa lagi. Mulai lagi, semua orang teriak-teriak, wah yang satu teriak ini, yang satu teriak begitu. Tapi ada satu orang yang pegang tangan dia, lalu kemudian bilang, ayo kita jangan ke depan, ke meja dosen. Dan kemudian orang itu mengikuti orang tersebut. Dibawa, dituntun, jalan ke meja dosen. Nah, ini mengilustrasikan bahwa di antara bunyi-bunyi yang tidak beraturan, yang saling bertentangan, yang membingungkan,
suara mana yang dia dengar adalah suara yang dekat dengan telinga dia. Dan suara yang ada tangan yang memegang dan menuntun. Itu yang dia ikuti. Bukan orang asing, tetapi suara yang dekat dengan telinga dia. Ini yang saya percaya. Padahal orang asing juga nggak. Orang asing juga. Tetapi karena itu yang paling dekat. Dan itu satu-satunya yang memegang tangan dia. Dan cuma itu yang menuntun dia. Itu yang dia ikuti. Mungkin ada teman-teman di tempat kerja, di tempat kuliah, di tempat main kita yang sebenarnya membutuhkan suatu suara yang dekat dengan telinga, yang cukup manusiawi untuk menggenggam tangan dia dan menuntun, yang memahami dia, yang lembut dengan dia, yang mau mengenal dia. Mungkin itu yang dia tunggu. Kita tidak tahu. Makanya Paulus bilang, bagi orang yang begini saya begitu. Nanti untuk orang yang lain lagi saya akan begitu lagi. Yang butuh pendekatan pribadi dia akan mendekati dengan pribadi. Yang butuh one on one dia akan bersaksi one on one. Lalu ada tipe yang kedua, yaitu tipe orang yang membutuhkan penjelasan yang meyakinkan. Dia butuh penjelasan, dia butuh memahami, dia butuh menyusun dan kemudian membuat suatu rangka yang sistematis. Orang-orang yang demikian, yang berpikir dengan analisa, yang ingin membuat segala pengetahuannya dengan rapi, yang ingin membuat keputusan berdasarkan pengetahuan. Nah, orang demikian butuh penjelasan yang sistematis. Kalaupun ada orang yang bisik-bisik di telinga dia, kalau menurut dia itu salah, dia mau dengar. Nah, kalaupun ada orang yang dekat yang mencoba tarik dia sana, tarik dia situ, dia sendiri harus yakin, baru dia mau jalan. Ini tipe orang yang lain. Untuk tipe orang seperti ini, dia mencari penjelasan yang benar. Oleh sebab itu, maka harus ada penjelasan yang sistematis dari penciptaan sampai kekekalan. Ya, tarik dari zaman. Waduh, mulai dari penciptaan. Lalu kemudian Tuhan ciptakan manusia dengan kehendak bebas. Sehingga penjelasan yang sistematis ini meyakinkan dia, karena itu yang dia butuhkan, itu yang dia cari. Perlu ada blok kelas atau seminar atau PA, perlu ada traktat garis zaman. Sehingga ketika mereka membacanya, oh ini saya butuh ini yang saya mau. Dan dia baru membuat keputusan. Ini prinsipnya. Makanya waktu Paulus sampai ke Athena, dan dia melihat ada banyak sekali dewa-dewi, orang-orang sembahan orang Athena. Wah, dia bilang, ini mereka semua punya lebih banyak dewa-dewi daripada populasinya. Satu orang punya 10 dewa-dewi. Berarti total dewa-dewinya ada jumlah orang kali 10. Bagaimana cara Paulus menginjil di Athena? Dia akhirnya pergi ke pasar. Lalu dia ngomong sama orang. Tapi ternyata di Athena orang sangat tertarik dan kepo. Sehingga kalau ada yang mendengar di sebelahnya tiba-tiba ada yang ngomong-ngomong tentang sesuatu yang baru, mereka langsung mau ikut nimbrung. Akhirnya yang tadinya ngomong dengan satu orang ternyata jadi 2, 3, 4 banyak, wah sampai ramai. Dan mereka bilang, kalau gitu kamu pergi ke Areopagus. Itu ada satu seperti teater begitu. Lalu kamu harus bicara di situ. Oh, lalu kemudian Paulus mulai
berbicara mengenai nomor satu adalah tentang Allah pencipta langit dan bumi. Kalau sama orang Yahudi, Paulus bicara tentang Abraham, Musa. Kalau sama orang Athena, Paulus bicara tentang pencipta. Untuk orang Yahudi, Paulus menjadi seperti orang Yahudi. Untuk orang Yunani, Paulus seperti orang Yunani. Bagi yang butuh orang bersunat, Paulus bersunat. Timotius disuruh sunat juga supaya bisa melayani orang bersunat. Bagi orang yang butuh, yang mau berpikir, oh ada golongan Epikuros, ada golongan Stoa, ini adalah filsafat-filsafat. Paulus belajar dan berbicara tentang filsafat. Bisa dia. Pendekatan pribadi bisa. Berpidato di Areopagus bisa. Semua harus bisa dia lakukan. Demi Injil, demi seandainya dia bisa memenangkan beberapa orang dari mereka, dia rela lakukan. Dan sampai hari ini prinsip ini masih berlaku. Hanya zaman sekarang sudah modern. Zaman sekarang modern dan kita pakai hal-hal modern juga. Yang paling modern zaman sekarang apa? Sosial media. Kita punya banyak sosial media. Bisa nggak menyelamatkan orang lewat sosial media? Mungkin bagi orang yang butuh connection secara hubungan personal mungkin tidak. Tetapi mungkin bagi orang-orang demikian kita bisa membangkitkan rasa ingin tahu. Mungkin lewat sosial media kita bisa menarik mereka untuk minimal membuka telinga. Keuntungan media sosial adalah jangkauannya yang bersifat global. Kita sekarang punya ini suatu alat, ini kendaraan kita bisa pakai. Seandainya Paulus zaman dulu punya sosial media, ya kan? Mungkin nama Facebook dia apa ya? Ini mantan penganiaya, atau hamba Kristus, tapi itu terlalu ya. Mungkin dia bikin sesuatu lagi, ada kalau di IG apa tagnya gitu atau handle-nya. Pasti dia punya ini cara. Apapun yang Paulus lihat dan bisa dipakai untuk menginjil, pasti langsung matanya gini, oh bisa dipakai, saya pakai. Apapun yang Paulus lihat sebagai celah untuk bisa dimanfaatkan menginjil orang-orang tertentu, dia akan pakai. Sekarang kita juga dikasih kesempatan ini. Kita punya sosial media, kita punya website, kita punya radio. Dulu radio kita ya, yang AM 828 itu memiliki jangkauan yang sangat luas karena kita dibikinin mesin rakitan yang tenaganya sekitar 4 kali lipat limitnya untuk Jakarta. Sekitar 4 kali lipat. Jadi radio kita itu bisa terdengar sampai ke Pulau Seribu, bahkan sampai di luar negeri, sampai ke pinggir di pantai Kalimantan masih kedengeran radio kita. Dan dalam kasus-kasus tertentu di bagian dalam Kalimantan, bukit yang agak tinggi bisa dengar radio kita AM 828. Dan itu membawa banyak sekali orang. Ada banyak sekali jemaat kita yang datang karena radio. Sekarang kita radionya sudah berganti menjadi radio internet. Belum ada yang datang karena radio internet kita ya. Tapi sudah ada yang datang karena website. Datang karena website. Datang karena traktat. Datang karena pedang roh. Datang karena buku. Datang karena seminar. Datang karena blog kelas. Semua celah yang bisa kita manfaatkan, ini harus kita manfaatkan. Siapa yang memanfaatkannya? Siapa yang memikirkannya?
kalau bukan orang-orang muda yang Tuhan kasih kesempatan dan keahlian dan kemampuan untuk memanfaatkan itu? Kita semua. Oleh sebab itu, dengan mindsetting bahwa kita sebenarnya orang-orang yang sudah lolos dari dunia ini, sudah lolos dari perhambaan, maka kita mau menyelamatkan mereka dengan berbagai cara. Saya belum bicara tentang apa usaha-usaha yang Israel lakukan untuk berkomunikasi dengan orang Gaza. Itu pun banyak variasinya. Tapi untuk mereka, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami harus memohon maaf apabila kami telah lupa tentang perintah-Mu supaya kami menyelamatkan semua bangsa dengan jalan merampas mereka dari api. Kami harus mohon ampun apabila kami menjadi nyaman dan lalu kami hanya sibuk dengan urusan kami sendiri yang duniawi. Kami harus benar-benar minta ampun jikalau kami telah tidak peduli dengan pemberitaan Injil. Biarlah kami yang mempelajari tentang firman Tuhan, kami ditegur oleh firman itu, dan kami bertekad untuk mulai sekarang kami melakukan apa yang dapat kami lakukan supaya Injil diberitakan. Kabar baik ini bisa sampai kepada mereka yang memang mencari. Bantulah kami Tuhan, tambahkan hikmat, juga kemampuan untuk melaksanakan segala cara yang bisa kami pakai di dalam penginjilan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cek satu. Oh, gede banget. Saya minta handphone, saya dapat handphone di sini. Saya tidak pernah dengar kamu minta.